Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan, hari ini kami bisa hadir untuk menyapa anak-anak semuanya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya anak-anak sekalian pasti rindu untuk bisa berkumpul bersama teman-teman. Pada kesempatan ini, mari kita memuji nama Tuhan dulu ya dengan nyanyian Selamat Pagi Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, kita anak-anak, kita satukan hati kami walaupun kita tidak di satu tempat, tapi kita yakin dan percaya bahwa hati kita satu untuk Tuhan Yesus Kristus. Yuk, tutup mata, tutup tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi Tuhan. Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit tentang firman-Mu, kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, agar kami bisa melakukannya di kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir di setiap kehidupan kami, dan Engkau selalu menuntun kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga selalu menuntun kami, menjagai kami agar kami selalu sehat, dan kami juga selalu memuji nama-Mu. Tuhan, dengarlah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh teman kita Juan, yang diambil dari Alkitab Mazmur 86 ayatnya 11 sampai 17. Yang ini diambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Demikianlah sabdanya. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Kepadamu selah, dapatkan kasih-Mu diletakkan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan. Diketahui oranglah keajaiban
kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala rupa. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku tidak berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan, Kau buang aku, Kau sembunyikan wajahku daripadaku? Aku ditindas menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkam aku. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita, Juan, dari Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya, apakah adik-adik punya teman yang sombong, yang menjengkelkan? Nah, kalau punya, apakah adik-adik pernah dibuat jengkel atau sedih sama teman itu? Nah, jika pernah, apa yang adik-adik lakukan? Cerita sama orang tua? Cerita sama teman? Terus berdoa sama Tuhan, atau menangis, sedih? Nah, jadi yang dikasih oleh Tuhan, penulis kitab Mazmur juga pernah mengalami hal itu. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang sombong, yang menderanya, yang membuat dia jengkel, yang membuat dia merasa sedih dan merasa tidak berdaya. Tetapi dalam kesedihan, dalam ketidakberdayaannya, dia tetap memegang teguh iman percayanya kepada Tuhan, bahwa dia meyakini Tuhan itu sayang kepadanya, Tuhan itu mengasihinya, Tuhan itu memperhatikannya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dia merasa sedih dan tidak berdaya, tetapi ia percaya bahwa Tuhan itu mengasihinya, Tuhan itu memperhatikannya. Nah, ini juga digambarkan dalam Mazmur 86 ayat 15. Mazmur mengatakan demikian, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Nah, itulah sifat-sifat Tuhan kita. Dia tidak hanya memperhatikan, tetapi juga dia penyayang. Dia mengasihi, juga panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, anak-anakku, kenapa Tuhan mengasihi? Kenapa Tuhan tetap menyayangi kita walaupun kadang-kadang kita nakal, walaupun kadang-kadang kita malas? Nah, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ia panjang sabar. Ia tetap setia. Walaupun kadang-kadang kita juga tidak taat kepadanya, toh. Kadang kita tidak baca Alkitab, tidak mengikuti sekolah minggu, tidak berdoa. Tuhan itu sabar banget. Dan ia berlimpah kasih setia, tetap memberikan berkat-Nya kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada minggu ini diajak untuk memiliki sifat-sifat Tuhan seperti tadi yang disebutkan. Penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi satu sama lain, harus sabar. Apa itu mengasihi dengan sabar? Yaitu dengan
tidak memusuhi mereka yang membuat perasaan kita tersinggung. Walaupun teman kita menjengkelkan, tapi kita masih mau berteman dengan mereka, juga mau memaafkan mereka. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Nah, kasih yang panjang sabar juga murah hati, yaitu kasih kita, sifat kita yang senang menolong orang lain. Juga menghadapi dengan sabar situasi atau di saat kita sedang dalam situasi yang tidak baik, seperti keadaan sekarang ini. Karena virus corona, banyak kegiatan dilakukan di rumah saja. Belajar di rumah, beribadah di rumah, tidak boleh main-main keluar sembarangan, harus keluar, ketika keluar rumah harus memakai masker dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi ini kita harus juga percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa kita pasti bisa melewati ini dengan kemenangan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berlimpah kasih dan setia. Kita belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain, juga tidak merencanakan yang buruk terhadap teman kita. Saat di rumah, banyak tugas dari sekolah. Kerjakan itu dengan setia. Satu persatu dikerjakan dengan senang, pasti akan selesai tepat pada waktunya. Nah, ibadah juga di rumah, tetap setia, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita harus tetap bersyukur, tetap memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun tugasnya banyak, walaupun kadang kita merasa sedih, walaupun kita merasa khawatir, tetapi kita harus tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Belajar untuk terus memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pasti adik-adik bisa melakukannya. Karena Roh Kudus yang akan menolong adik-adik semua dan kita semua untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Anak-anak, tadi kan sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 tadi. Isinya anak-anak pasti sudah tahu. Itu menceritakan tentang kasih. Kasih itu panjang sabar dan setia. Untuk kegiatan hari ini kita akan membuat kolase yang diambil dari lingkungan rumah anak-anak, seperti dari daun-daunan atau dari ranting-ranting atau dari apa saja yang ada di rumah kita. Kebetulan hari ini Bu Guru akan menyediakan daun tetean, daun apa saja, seperti ini. Nah, anak-anak bisa membuat gambar seperti ini, gambar hati, ya. Nah, anak-anak membuat kolase. Tentu anak-anak semua sudah bisa, ya. Jadi kita kasih daun ini dilepas, dikasih lem. Kita tempelkan seperti ini, nanti sebelah penuh, hasilnya seperti ini, ya. Kita kasih itu sabar dan setia. Nanti ditaruhin di dinding-dinding, ya. Nanti beberapa hari kita kasih di dinding. Nanti banyak hasil karya anak-anak yang ada di rumah. Siap? Bisa? Pasti bisa. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan nyanyian Dia Harus Makin Bertambah. Saat
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ayo teman-teman, sekarang kita mengambil ayat indah yang diambil dari Mazmurnya tadi ya. Mazmur 86 ayatnya 15 akan kami bacakan bersama-sama. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, keterampilannya sudah selesai anak-anak ya. Dan mari kita undur diri untuk membaca doa penutup dan nanti bersama-sama doa kami ya. Mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah kami dan kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang setia dan panjang sabar di saat pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan, saat ini kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, saat ini kami juga akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi.